Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hosea 7 ayat 13 yang berbunyi, "Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah celaka bagi yang lari dari Tuhan dan selamat bagi yang menerima penebus. Sesungguhnya sudah berulang kali Tuhan Allah Israel mengingatkan umatnya itu melalui para nabi agar mereka hidup yang patuh, setia, dan taat untuk menuruti kebenaran firman Tuhan dan mau senantiasa berbakti menyembah hanya satu-satunya Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dengan taat dan setia. Apabila sungguh-sungguh berbakti dengan cara hidup yang senantiasa mau memuji dan memuliakan namanya, maka Tuhan Allah pasti memberkati dan melindungi umatnya yang dikasihi dan disayanginya itu. Akan tetapi apabila umatnya tidak mau taat dan setia akan semua petunjuk dan perintah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan cara hidup yang menuruti keinginan daging serta egois tanpa rasa kasih yang selalu hanya mementingkan diri sendiri, begitu juga kalau mereka menyembah berhala, dewa-dewi, ilah-ilah duniawi, maka mereka akan dikutuk, dan dampak dari perbuatan dosa itu akan membuat mereka sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Dan untuk menebus mereka dari belenggu dosa, sesungguhnya Tuhan sudah berkali-kali menubuatkan akan mengirimkan Sang Mesias kepada umat Israel, umat pilihan Tuhan itu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi Israel umat pilihan itu memang bangsa yang tegar tengkuk. Pada waktu Mesias sungguh-sungguh telah datang, mereka bukannya menyambut Sang Mesias dengan penuh sukacita, tetapi justru menolaknya dan menganggap dia itu penghujat nama Tuhan Allah Yahweh. Bahkan mereka membunuhnya dengan cara yang sangat keji lewat hukuman mati yang paling hina di atas kayu salib di Bukit Golgota. Lalu mereka menebarkan dusta bahwa Tuhan Yesus itu bukan Mesias dan tidak bangkit dari kubur, tetapi jenazahnya dicuri oleh para murid. Oleh sebab itu, sesuai dengan nubuat Tuhan Allah lewat para nabinya, akhirnya Tuhan menghukum Israel, umat pilihan Allah yang menolak Mesias, yang menolak penebus, dengan cara mencerai-beraikan mereka ke seluruh dunia ini, keluar dari tanah yang diberikan Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel itu. Sesungguhnya renungan tentang firman Tuhan ini mau mengingatkan dan mengajak kita umat yang beriman, umat yang percaya kepada Kristus, agar selalu setia di dalam beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sampai akhir hayat kita, dengan rasa syukur, rasa terima kasih kita karena kita sudah menerima jaminan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk tidak akan pernah meninggalkan dia atau murtad dari Tuhan Yesus. Apa yang dinubuatkan, yang disampaikan oleh Tuhan Allah Bapa kita itu, sungguh mari kita jangan sampai meninggalkan atau memberontak kepadanya, tetapi justru harus menuruti kebenaran firman Tuhan yang harus kita ingat sebagaimana dituliskan di dalam Injil Lukas 21 ayat 5 dan 6 ini, yang menyatakan kepada kita, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah
Dan dengan berbagai-bagai barang persembahan berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah kami boleh renungkan dan dengarkan melalui sikap dan tata cara hidup kami ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai diri kami melalui pertolongan Roh Kudus untuk juga tidak hanya mengingatkan diri kami sendiri, tapi mengingatkan semua orang yang dapat kami jangkau, yang dapat kami temui, untuk benar-benar mewaspadai bahwa celakalah apabila kami umat-Mu ini lari dari Tuhan dengan cara meninggalkan kebenaran firman Tuhan, murtad dari beriman, dari percaya kepadamu itu, untuk beralih kepada penyembahan Allah lain, supaya kami jangan pernah merasa bahwa hal itu sebagai jaminan yang lain yang dapat melakukan penebusan diri kami dari kuasa dosa dan kematian kekal itu. Justru kami akan binasa jika kami tetap bertahan di dalamnya. Justru melalui firman Tuhan saat ini, supaya kami harus sungguh-sungguh bertobat kembali kepada jalan kebenaran dan hidup hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jika saat ini juga kami merasakan adanya gangguan, kuasa, sakit, penyakit apapun juga yang menderitakan diri kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk percaya bahwa mujizat kesembuhan datangnya hanya satu-satunya dari Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kami. Kami percaya kami akan menerima kepulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin.